quiver yang bisa melayang di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Kang Rian di channel Relator yang membahas tentang dunia perkulitan. Teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini di part 1, kita hari ini mau lanjutkan di part 2 ya, atau bagian kedua, yaitu pembuatan flying quiver. Jadi di sini saya mengajak teman-teman bagaimana caranya membuat flying quiver dari awal, persiapannya apa saja sampai nanti bisa menghasilkan quiver yang bisa melayang di pundak. Nggak melayang sih ya, nempel gitulah di pundak, cuman jadi dia biasanya kan kalau quiver itu rata-rata di samping, depan, belakang, tapi ini di pundak, dia agak melayang di bagian belakangnya. Agar channel ini lebih berkembang lagi, dan saya minta support juga dari teman-teman buat like, comment, and subscribe-nya ya. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita ke persiapan pembuatan flying quiver. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang teman-teman butuhkan untuk membuat flying quiver ya teman-teman. Jadi di sini yang aksesoris yang digunakan hanya sedikit ya. Ini ring gesper seperti teman-teman sudah tahu. Ring gesper ini nanti untuk sabuknya. Dan ini ada juga ring jalan, bisa juga digunakan menggunakan ring gesper kecil. Dan ini ring jalan ini saya menggunakan ukuran 2 cm diameter dalamnya ya. Juga ada ring bulat, nanti ini menyesuaikan saja, atau bisa menggunakan ring bulat atau juga menggunakan kulit. Dan ini adalah pola yang sudah saya potong di bagian part satunya, dan lupa dipotong juga untuk fibernya ya. Fibernya ini di diameter 50 cm seperti yang sudah saya sampaikan di part sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini bisa lihat dulu part sebelumnya agar bisa melanjutkan pembuatan flying quiver dari awal sampai nanti selesainya seperti apa. Ini nanti akan dipasang di bagian EPA foam di bagian dalam seperti ini ya. Juga untuk tambahan kulit, untuk kulitnya sendiri saya menggunakan kulit vektan atau kulit nabati. Nah, ada beberapa yang sudah saya potong, sebetulnya nggak banyak ya untuk bagian kulitnya, karena untuk flying quiver ini saya emang mengambil referensi dari beberapa produk luar yang sudah jadi seperti Koji Meihei, juga ada juga yang dari Korea, cuman saya juga kurang tahu siapa itu pembuatnya. Itu hanya referensi saja. Namun untuk pembuatan quiver kali ini saya menggunakan inspirasi saya sendiri, bagaimana caranya agar quiver itu bisa tegak berdiri dan kokoh saat difungsionalkan. Jadi untuk bagian ini nanti akan dipasang di bagian atas, di bagian bahu depan. Ini hanya untuk tambahan, nanti untuk pengunci agar lebih kuat disatukan dengan sedikit kulit. Nanti insya Allah ini keseluruhan warnanya akan saya cat dengan warna hitam. Dan untuk yang panjang ini seperti teman-teman ketahui, ini nanti untuk sabuk ya, sabuk, dan ini untuk tambahan sabuknya untuk pengikat. Dan ada yang jangan dilewatkan ya, di bagian sini saya menggunakan ada 2 kulit yang sudah potong seperti ini. Ini semua sama ukurannya di 2 cm. Nantinya kulit ini akan disatukan di bagian EPA foam. Nah, seperti yang saya contohkan di video saya yang awal. Ini kenapa saya buat lubang seperti ini sedikit. Nantinya
akan saya masukkan kulit ini ada di dalam sini. Kenapa saya membuat kulitnya pendek, tidak panjang keseluruhan? Karena untuk memudahkan proses-proses pemasangan selanjutnya ya. Teman-teman juga bisa kalau mau kulit vegetan atau kulit nabati ini dibuat panjang, langsung masuk ke dalam sini gitu, langsung panjang juga boleh. Hanya ini saya mempersimpel biar kinerja berikutnya akan lebih mudah. Jadi kalau kulitnya langsung panjang nanti akan permanen, soalnya di bagian sini dimasukkan ke dalam fiber seperti ini. Namun kalau kita pakai kulit yang sedikit dulu seperti ini, nanti kunciannya dia tidak akan mengganggu di bagian-bagian yang lain yang nantinya akan kita kerjakan setelah proses ini dipasang. Jadi kenapa saya sarankan menggunakan kulit sedikit seperti ini, atau bisa juga menggunakan ring D gitu ya, agar nanti bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses berikutnya. Jadi kalau mau mengikuti saran saya juga ini lebih baik sih, insya Allah ya. Nah itulah teman-teman untuk beberapa bahan yang saya gunakan. Ada bahan kulit nabati, ini juga beberapa ring yang memang saya fungsikan hanya seperti ini. Jangan lupa juga ditambahkan dengan frame dan juga EPA foam. Juga nanti ada kulit tipis ya, atau kulit di 1 cm kurang lebih, nanti yang akan membungkus di bagian EPA foam. Namun jangan lupa juga sebelum teman-teman mengerjakan proses semua ini, ada juga yang harus teman-teman pesan, yaitu salah satu kuncian dari produk Quiver ini ya. Apa itu kunciannya? Nah ini seperti ini. Jadi ini seperti aksesoris 3 dimensi ya, yang menggunakan print 3 dimensi. Nanti untuk slot arrow-nya ini menyesuaikan kebutuhan teman-teman, mau dibuat berapa lubang, mau dibuat berapa kapasitas arrow-nya. Namun untuk saran saja dari saya, diusahakan untuk arrow-nya itu jangan terlalu lebar ya di bagian belakang, nanti agar di bagian bahunya juga tidak lebar banget, jadi nanti tidak mengganggu di bagian leher atau pada saat penarikan. Jadi ini posisi ini nanti ada di bagian belakang sini. Jika teman-teman berminat untuk memesan ini juga bisa pesan ke saya, nanti bisa saya buatkan juga ya. Oke, inilah persiapan bahan-bahannya teman-teman. Mari kita mulai untuk proses pembuatannya. Bismillah. Oke, sebelum kita mulai pengeleman, saya sarankan teman-teman menggunakan lemnya dengan menggunakan alat seperti ini ya, botol bekas atau apapun itu. Jadi tidak tidak mengenai tangan nantinya. Dan dengan alat botol ini akan memudahkan untuk pengaplikasian pada pengeleman itu. Jadi kenapa saya awal sudah sampaikan, di bagian sini sudah terlihat kan ini polanya nih, tapi kita tidak potong, hanya bagian paling atas saja yang kita potong. Kenapa? Agar nanti pada saat penempelan biasanya suka ada miring-miring sedikit, jadi nanti kita rapihkan setelah bagian atas ini menempel. Oke teman-teman, kita mulai pengeleman. Bismillah. Dengan menggunakan botol ini, dan botolnya dilubangi seperti ini ya, jadi nanti sangat mudah sekali untuk mengaplikasikan lemnya. Bismillah. Tinggal dituang seperti ini. Nah, kita hanya tinggal menggosoknya saja di bagian keseluruhan body quivernya ya.
bagian bawah sudah terlapisi lem, kita sekarang di bagian sini. Lapisi hingga mengenai pinggiran pipa foam agar posisinya rapat dengan sempurna ya nanti. Kalau bisa sih jangan terlalu tebal lemnya agar dia cepat kering dan cepat merekat. Sangat mudah kan mengaplikasikan lem kuning menggunakan botol seperti ini, jadi tidak mengenai lengan kita. Oke, cukup. Setelah ini, nah ini ada yang kurang sedikit, kita tambahkan. Ya, ini baru kita tutup kembali. Nah, kita setelah pengeleman ini jangan langsung ditempel ya, karena agar lem ini agak sedikit mengering. Kenapa? Fungsinya biar nanti pada saat menempel dia langsung kering. Nah, kita pegang saja, ini agak sudah mengering tapi ini masih agak basah. Setelah lem agak mengering, oke, kita mulai pemasangan di bagian depan terlebih dahulu untuk memastikan posisi parfum ini benar-benar pas di bagian bodi pola yang sudah kita cetak. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita sudah persisi bagian depan, kemudian kita boleh lanjutkan ke bagian belakang sini ya. Setelah sisi sebelahnya sudah rapat, kemudian kita rapatkan juga sisi sebelah ini lagi ya, seperti ini. Nah, ini untuk langkah awal pengeleman sampai di bagian ujung sini. Ini bagian belakang. Jadi saya ingatkan kembali, ini sengaja kita lebihkan, jadi nantinya jika ada yang terlalu ke samping atau terlalu ke depan, nanti dia akan pakai dengan sendirinya pada saat pemotongan bagian ini, bagian atas. Jadi pola atas ini yang nantinya menjadi penentu seberapa rapi bagian bawahnya teman-teman. Karena ini malam, kita pakai roll bisa untuk biar lebih merekatkan lemnya. Bisa juga digetok-getok pakai palu, cuman karena ini pembuatan atau pengerjaannya di malam hari, jadi kita menggunakan ini saja ya, agar lemnya semakin merekat kuat pada parfum satu sama dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, ini bagian belakang, dan yang tadi itu bagian atas atau bagian depan ya. Jadi biarkan dulu ini sampai benar-benar mengering, kemudian nanti jangan lupa untuk pemasangan ini kita pasang terlebih dahulu, baru kemudian kita pasang lagi bagian parfum di tumpukan yang ketiga. Tapi sebelum memasang parfum di tumpukan yang ketiga, kita rapihkan dulu sisi samping bagian parfum tumpukan yang kedua ini mengikuti pola lepuk yang sudah ada di bagian yang paling atas. Jadi nanti akan sangat rapih untuk bagian parfumnya ya teman-teman. Lalu ditekuk. Nah, jadi kan seperti ini. Ini kita ambil di bagian yang tajamnya sini,
bagian yang baru ya. Kemudian baru kita mulai memotong menggunakan cutter yang agak sedikit panjang. Tinggal tidak perlu ditegangkan tangannya, pelan saja agar mengikuti lekuk pola yang sudah kita buat di bagian atas. Seperti ini teman-teman, jadi hasilnya dia bisa seimbang lah, walaupun masih ada kasar nggak apa-apa, nanti bisa ditutup ya, jadi tidak terlalu berlebih juga. Untuk seberapa lebarnya nanti kita rapihkan kembali. Yang terpenting kita sudah punya dua sisi yang cukup presisi untuk keseluruhan bodi. Kemudian sebelum kita pasang di bagian ini, terlebih dahulu untuk frame atau fiber atau frame ini kita pasangkan dulu kulit ya, seperti ini teman-teman. Jadi nanti fungsinya kenapa pada saat dia sudah direkatkan, maka kulit ini akan masuk di bagian EPA foam seperti ini ke dalam. Oke. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Jadi fibernya sudah kita tanam dan sudah kita lem di bagian sini dengan ada strip dua kulit seperti ini. Nanti tinggal kita masukkan ke bagian pola yang akhir ya, di bagian atas. Jadi yang atas ini tidak perlu sesuai, nanti kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat. Oke, bismillah. Bisa
benar-benar terlumuri lem agar nantinya rapat dengan sempurna ya. Sebagian tangan juga sama. Sama seperti yang tadi, ini juga sampai ke bagian ujungnya ya teman-teman. Kemudian baru kita mulai di bagian sini. Tinggal mengikuti garis pola yang sudah kita buat. Oke, cukup. Jangan lupa ditutup dulu lemnya. Lem lempeng, kita ngopi dulu. Bagian pinggiran sini kita bisa haluskan kembali agar lem merekat dengan sempurna sampai ke sela-sela yang paling pinggir sini. Oke, setelah ini selesai, jadi patokannya ini saja ya teman-teman. Ini bisa masuk di bagian sini, ini masuk ke sini. Sudah masuk, lanjut kita masukkan di bagian yang kedua. Nah, setelah masuk tinggal turun saja, jadi patokannya yang ini aja. Kita teruskan sampai ke bawah. Baru kita luruskan di bagian pinggiran wafer. Oke, cukup. Cukup kita tekan-tekan. Jadi sengaja kita lebihkan agar nanti kita tinggal memotong bagian mana saja yang tidak perlu. Seperti ini, jadi kita rapatkan dulu.
Oke, setelah semuanya kita pasang, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi di sini sudah ada 2 tali, ini bagian bawahnya nanti, dan ini untuk bagian atasnya. Mari kita lanjutkan di proses pencetakan di media kulit. Untuk media kulitnya harus menggunakan kulit yang tipis ya, jadi nanti biar bisa diatur sesuai lekukan dari quiver itu sendiri. Oke, kita tidak memerlukan pola, bisa langsung saja di bagian sini kita buat coretan seperti ini. Nanti hanya untuk pengeleman, jadi kita lebihkan untuk ukurannya. Mungkin nanti masuk keseluruhan ini akan kena lem gitu ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Sudah terlihat pada gambarannya. Kemudian kita mulai memotong bagian kulit yang akan kita pakai. Kita potong dilebihkan ya, untuk nantinya kulit yang bagian dalam agar bisa ditekuk di bagian samping quiver. Setelah nanti ditekuk baru nanti kita rapihkan. Jadi sekarang kita potong biasa saja. Ini kurang lebih hasilnya. Kemudian kita mulai pengeleman kembali, tapi agar lebih tajam kita tambah lagi di sini garisnya, supaya kita bisa lebih memastikan untuk bagian kita lem. Oke, cukup. Dan kita mulai untuk pengeleman kembali dengan menggunakan alat ini. Sudah. Oke, bagian kulit sudah kita lem. Kemudian ini bagian quiver kita lem juga. Sampai ke ujung quivernya ya, kita lem. Oke, cukup. Setelah semua kita lem, kemudian kita pasang di bagian ini, biar agak tunggu kering dulu. Sudah cukup agak kering.
panggul. Setelah EVA foam ini menempel, kemudian kita buat garis di bagian sisi sini dan kedua belah sisi menyesuaikan tinggi dari EVA foam itu ya. Nantinya kita akan memotong sesuai tinggi dari EVA foam, kemudian nanti kita timpa lagi dengan kulit, dan bagian sisi kulit ini dan samping sini nanti akan kita jahit keseluruhan. Oke, baik. Setelah semua bagian kulit atas kita lem dan kita tambah dengan kulit baiktan atau kulit nabati untuk memperkuat bagian depan, kemudian saya jahit dengan motif X atau menyilang sampai keseluruhan, karena di sini ada belokan, jadi kita press busa EVA dengan bagian kulit tipis dan kulit tebal di bagian atasnya. Kemudian untuk bagian belakang saya juga menggunakan jahitan keluar seperti ini, tidak seperti jahitan pada biasanya, karena ini untuk mengencangkan bagian atas dan kulit bagian bawah. Jadi untuk proses penjahitannya nanti teman-teman bisa lem hanya bagian atas ini dan bagian bawahnya saja, namun di bagian sisi samping sini tidak perlu dilem karena agar memudahkan pada saat penjahitan. Ini saya berikan salah satu contoh untuk bagaimana cara menjahitnya. Jadi kenapa ini tidak dilem, karena agar kita mudah mencari lubang bagian bawah, kemudian kita cari juga lubang di bagian atas. Tidak dilem saja ini kita nyarinya agak kesulitan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini tidak dilem, kita bentuk pola di bagian atas ini menyesuaikan pola awal, namun di bagian ini kita lebihkan sesuai ketinggian EVA foam yang kita pakai nanti. Jadi menyesuaikan ya. Itu untuk pola kulit tipis ini tidak harus sesuai pola yang bawah, tapi kita emang sengaja lebihkan seperti ini. Nanti kita jahit keseluruhan seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini teman-teman.